Halo semua, selamat datang kembali di channel Games Info. Kali ini kita akan membahas mengenai cara mempertahankan kota. Cara mempertahankan kota dari serangan musuh. Jadi di sini kita akan membahas secara lengkap bagaimana supaya teman-teman dapat mempertahankan kota lebih baik dari serangan musuh ketika war sedang terjadi. Kita akan membahasnya secara lebih lengkap, dimulai dari tips yang pertama. Tips yang pertama, teman-teman diusahakan mempunyai hero utama terlebih dahulu. Hero utama yang pertama di sini satu tim dulu ya. Contohnya level 47 dan 45. Ini adalah hero utama saya. Kemudian di sini juga teman-teman harus mempunyai hero utama kedua. Yang pertama, contoh saya menggunakan ini, Gregory, dan juga ini, Leader. Ini hero kedua saya. Di sini, teman-teman dapat masuk ke bagian Garciun. Teman-teman dapat mengkliknya di bagian wall atau ini ya, benteng teman-teman. Atau disebut juga dinding yang teman-teman miliki. Di sini teman-teman dapat men-settingnya. Sebagai contoh, di sini teman-teman menggunakan hero-nya mau yang mana. Contoh saya mau menggunakan Gregory atau menggunakan hero yang lainnya. Di sini teman-teman Jens atau yang lainnya. Jadi teman-teman di sini dapat mengatur hero teman-teman. Akan tetapi saya sarankan teman-teman pasang hero utama teman-teman terlebih dahulu. Sebagai gambaran, di sini saya menggunakan hero utama yang tadi saya jelaskan. Saya menggunakan Cecilia dan Ivor. Karena ini hero utama saya miliki ya. Jadi saya menggunakan hero terkuat yang saya miliki. Jadi teman-teman pasang dulu hero terkuatnya. Diusahakan ya. Agar nanti ketika musuh menyerang atau ketika musuh mengintai, musuh pun akan ketakutan. Karena melihat teman-teman memasang hero utama. Karena hero utama ini sangat penting. Jadi damage-nya akan sangat besar. Daripada teman-teman memasang hero yang bintangnya lebih kecil atau tidak dinaikkan. Ketika musuh mengintai dan melihat Garciun teman-teman di wallnya hanya hero seperti ini atau hero yang levelnya kecil, maka musuh pun akan tertarik menyerang kota teman-teman ya. Jadi lebih baik pasang hero yang levelnya lebih tinggi saja. Cari ya, sebentar. Tadi level upgrade-nya bintang yang lebih tinggi. Nah, sudah. Sekarang kita lanjut. Diusahakan juga teman-teman upgrade wall-nya. Wall ini berfungsi sebagai daya tahan juga. Semakin tinggi level wall-nya, maka durability-nya atau daya tahannya akan semakin tinggi juga. Di sini ada ya, HP atau darah dari wall-nya. Ini sebagai contoh, saya ini wall-nya level 22. Dengan durability atau daya tahannya sekitar 1.200.000. Semakin tinggi teman-teman mempunyai wall, maka semakin tinggi juga durability yang dihasilkan. Di sini ada 1.200.000 sampai 3 juta ya untuk wall level 25. Jadi titik kota teman-teman akan menjadi lebih tebal apabila musuh menyerang. Kita bahas tips selanjutnya, yaitu jangan lupa juga untuk teman-teman menaikkan level Watchtower. Watchtower ini sangat vital dalam pertahanan kota. Karena Watchtower ini teman-teman akan menghasilkan damage juga. Banyak sekali musuh yang akan mati menyerang city atau kota teman-teman apabila teman-teman mempunyai Watchtower level tinggi. Teman-teman dapat melihatnya, Watchtower ini mempunyai attack, defense, dan HP juga. Jadi semakin tinggi level Watchtower, maka damage yang akan dihasilkan pun akan semakin besar. Banyak sekali musuh yang mati oleh Watchtower juga. Apalagi dengan didukung oleh dinding yang level tinggi dan juga Garciun yang tadi ya,
hero utama, jadi dia akan memberikan damage yang lebih besar. Cuman apabila teman-teman di sini watchtower-nya masih level kecil dan teman-teman kekurangan bahan, diusahakan jangan menggunakan games untuk membeli bahan-bahan ini. Jadi teman-teman dapat menyerang Niflung saja, meskipun harinya random ya. Ini Niflung, meskipun harinya random. Jangan sekali-kali teman-teman menggunakan game, karena kalau menggunakan game teman-teman akan rugi ya. Jadi lebih baik teman-teman gunakan games untuk percepat saja. Jangan menggunakan untuk membeli item seperti ini. Kita lanjut ke tips yang lainnya. Karena ini gamenya masih baru, jadi teman-teman dapat melihat jenis tipe drop ya. Ini ada jenisnya, PvP dan lain-lain. Saya sarankan saja hero utama. Hero utama ya, yang seperti ini, hero utamanya saja pasang. Akan tetapi kalau misalnya game ini sudah melakukan update terbaru dan terbaru ya, biasanya akan muncul hero tipe Garciun. Hero tipe Garciun ini nanti ada di sini, tipenya misalnya Garciun. Nah, nanti teman-teman dapat menaikkan atau meng-up hero tersebut. Cuman karena ini gamenya masih baru, jadi belum ada hero Garciun. Nanti kalau teman-teman menemukan tipe hero Garciun, teman-teman dapat menaikkannya. Karena hero tipe Garciun itu dia mempunyai kelebihan. Kelebihannya sangat banyak sekali dibandingkan hero yang jenis-jenis tertentu. Karena hero tipe Garciun itu dia hanya fokus pada pertahanan kota. Kita lanjut ke bagian tips yang lain. Nah, di sini juga teman-teman diusahakan untuk meriset bagian ekonomi. Ekonominya diusahakan untuk drop load ya, supaya kapasitas muatan atau menambangnya lebih banyak. Ini sangat penting karena apabila teman-teman menambang ya kemana-mana misalnya, diusahakan hero utamanya jangan ikut menambang, karena hero utama ini diusahakan untuk menjaga kota. Jadi tujuan untuk meningkatkan kapasiti untuk menambang yaitu supaya nanti teman-teman cukup menggunakan hero penambang tapi sudah menampung sumber dayanya semua. Jadi hero utamanya tidak turun tangan, tidak keluar ya. Akan tetapi kalau hero utamanya keluar, diusahakan teman-teman menggantinya dengan hero kedua. Hero keduanya misalnya pasang. Jadi jangan dibiarkan Garciun ini dipasang dengan hero yang kecil. Kita lanjut ke bagian tips selanjutnya. Untuk tips selanjutnya, teman-teman apabila musuh mengintai, diusahakan atau musuh menyerang ya, diusahakan menggunakan item tambahan atau buff tambahan. Apabila bisa menyerang, gunakan ini defense boss. Jadi defense pasukan teman-teman di sini akan bertambah. Itu berfungsi apabila musuh menyerang. Di sini kan kita membutuhkan defense juga. Jadi teman-teman gunakan boss defense ini supaya defense pasukan teman-teman pun bertambah. Jadi teman-teman pasukannya akan jadi lebih tebal ya. Atau di sini juga teman-teman dapat menggunakan boss lainnya ya. Pasang saja di sini. Kemudian apabila musuh mengintai, kadang-kadang kan musuh ini suka mengintai ya. Mengintai kastil atau kota teman-teman. Teman-teman dapat menggunakan buff lainnya seperti ini, drop untuk membingungkan pasukan. Jadi misalnya musuh mengintai kota kita ya. Jadi contohnya di sini teman-teman mempunyai pasukan 200k. Nanti teman-teman menggunakan item ini, nanti jumlahnya akan digandakan. Tapi ini tetap pasukan teman-teman jumlahnya 200k. Cuman ini memberikan info palsu saja. Jadi misalnya nanti pasukannya jadi 300k dan lain-lain. Tapi ini hanya memberikan info palsu. Jadi bukan menggandakan. Ini hanya memberikan info palsu kepada musuh. Jadi musuhnya kebingungan nanti. Oh jumlah topnya kok segini? Padahal jumlah top yang dimiliki teman-teman tidak sebanyak itu. Kita lanjut. Jangan lupa juga apabila teman-teman di sini merasa ragu dengan jumlah pasukan yang teman-teman miliki,
teman-teman juga dapat menggunakan anti-scout. Anti-scout ini seperti ini lambangnya ya, lambang ini burung elang, ada tanda ini, tidak boleh jadi ini. Jadi di sini teman-teman kalau misalnya burung elang ini, kalau menggunakan scout, nanti teman-teman scoutnya tidak akan ada hasilnya. Jadi nanti informasi mengenai pasukan teman-teman tidak akan muncul di lawan. Karena lawan ini akan kebingungan. Jadi informasi mengenai pasukan teman-teman dan lain-lainnya ya, ataupun bala bantuan dan lainnya tidak akan muncul. Karena teman-teman menggunakan anti-scout. Anti-scout ini sangat penting apabila teman-teman sedang war. Jadi musuh akan ragu untuk menyerang. Kemudian yang selanjutnya, apabila teman-teman di sini sedang war dan teman-teman pun ragu akan ini ya, pertahanan kota teman-teman, teman-teman di sini dapat memanggil atau meminta teman-teman untuk ini ya, untuk bilang saja ke teman yang lainnya, contohnya ke Megi yang besar atau kekuatan yang besar, tolong perkuat kastil saya, contohnya seperti itu. Di sini kan ada kapasitas bantuan ya. Jadi teman-teman minta saja temannya, tolong dong perkuat kastil saya, dan nanti teman-teman akan dikirim pasukannya. Di sini ada kapasitas bantuannya berapa. Contohnya teman-teman kastilnya belum mempunyai level 5 contohnya. Teman-teman ada temannya yang mempunyai level 5 contohnya tentaranya. Tolong dong perkuat kastil saya. Nanti dia kirim pasukannya untuk memperkuat pasukan atau kota teman-teman. Nanti di teman-teman di sini selain mempunyai pasukan nanti di sini ya. Nah, nanti informasinya di sini. Teman-teman juga selain mempunyai trop garsion yang mempertahankan kota, teman-teman juga ada yang bala bantuan untuk mempertahankan kota teman-teman juga. Itu pun sangat penting. Biasanya taktiknya ketika war itu ada juga yang menggunakan bala bantuan. Misalnya temannya ngirim pasukan ya. Kirim pasukan misalnya. Udah diperkuat seperti ini, misalnya dikirimnya 500k, misalnya dia ngirim. Kan ada banyak yang ngirim ya, ada misalnya 3 orang, kalau nggak 4 orang. Jadi misalnya sudah penuh nih kapasitas bantuannya. Terus teman-teman tinggal menggunakan ini, anti-scout. Nah, setelah teman-teman menggunakan anti-scout ini, nanti musuh pun akan kebingungan. Dan ketika musuh serang, nah, musuh pun kena jebakan. Dia akan mengalami 2 kerugian, yaitu dia akan melawan trop garsion atau pasukan yang teman-teman miliki, dan juga dia pun akan melawan bala bantuan yang teman-teman atau aliansi teman-teman kirimkan ke kota teman-teman ya. Jadi nanti pertahanan kota teman-teman pun akan lebih aman. Ya, segitu aja tipsnya untuk pertahanan kota. Jadi teman-teman dapat menyimpulkan ya bagaimana cara mempertahankan kota teman-teman lebih baik. Ya, segitu aja tipsnya mengenai cara mempertahankan kota di game Viking Rise. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.